Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan membawakan materi tentang, sebetulnya kalau diringkas judul saya ini passion selection ya. Ini slide judulnya ini dibikin biar keren aja sih, jadi kayaknya panjang keren gitu. Sebetulnya kita kalau mau beranjak ke Veko pasti kita ketemu sama pasien dulu ya. Terus sebagai Veko beginner kita pasti pengen milih pasien ideal, pasien yang enak untuk kita operasi itu yang kayak gimana sih? Sebetulnya menurut saya memilih pasien yang ideal bagi Veko beginner tuh seperti kayak orang milih jodoh ya. Jadi kayak kita mau mencari pasangan atau mencari suami misalnya, kita pasti pengen yang terbaik, pasti pengen yang ganteng, yang putih, yang tinggi gitu ya, syukur-syukur tajir gitu ya. Sama kayak kita milih pasien pertama kali pada saat kita awal-awal Veko, pasti kita pengennya kalau bisa yang enak, yang kooperatif, kataraknya yang enak, kemudian tidak ada kesulitan sama sekali. Nah, di sini yang perlu kita ketahui pasien yang seperti apa sih yang baik dan sebenarnya yang paling enak untuk Veko beginner. Slide. Jadi pada awal sebelum operasi pasti kita melakukan evaluasi dulu ya sama pemeriksaan. Awal dari anamnesa pasti kita lihat dulu pasiennya pada saat datang bagaimana. Dia jalannya dari cara berjalan, kemudian dari cara berkomunikasi dengan kita apakah nyambung atau tidak. Kemudian apakah dia ngerti dengan bahasa kita, atau mungkin kalau dari daerah setempat biasanya dia nggak bisa bahasa Indonesia ya, dia bisanya hanya dengan bahasa daerah di tempat itu. Kemudian apakah dia ada deafness atau tidak, kemudian dia pikun atau tidak, itu juga harus kita catat dan kita tahu ya. Kemudian menginjak ke dari pemeriksaan dari riwayat dari matanya, apakah pernah melakukan ada riwayat operasi mata sebelumnya, entah itu operasi glaukoma, entah itu operasi retina, pterygium mungkin, lasik, juga itu semua harus ditanyakan karena akan mempengaruhi semuanya. Dan riwayat sosial kita juga harus tanya ya, pekerjaannya apa. Misalnya kalau kita beginner, kalau bisa hindari pekerjaan-pekerjaan yang seperti misalnya pengacara ya, kita pasti udah dredeg duluan ya, jadi kita udah pasti kok under pressure banget gitu, waduh aku mau ngoperasi pengacara nih, ntar kalau gagal gimana, udah kita di pikiran kita ntar aku dituntut gini-gini. Nah kalau bisa kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu ya. Kemudian dari riwayat pemakaian obat pasien juga harus ditanyakan. Misalnya pasien ada penyakit jantung, mungkin pemakaian aspilet dan semacamnya mungkin harus kita hentikan dulu, tapi tentu dengan konsultasi dulu ke dokter jantung. Kemudian misalnya ada pasiennya juga ditanya apakah ada riwayat BPH atau prostat, karena pemakaian obat-obatan BPH juga itu juga akan mempersulit kita durante op. Jadi fopi iris, jadi irisnya nanti keluar-keluar terus. Kita awal-awal operasi terus iris-iris keluar terus, pasti kita gemes banget gitu ya. Kemudian dari pemeriksaan mata harus dilakukan mulai visus dan pemeriksaan dari segmen anterior sampai posterior. Nah di sini yang kita tekankan, jangan pernah malas untuk midri pasien. Jangan pernah malas untuk midri pasien. Seberapapun, sebanyak apapun pasien kita, sebaiknya jangan malas untuk midri pasien. Kenapa hal itu penting? Karena kadang-kadang datang nih pasien, terus dia kayaknya nih matur, putih, wah enak nih untuk di Veko, kayaknya nggak keras-keras banget, bisa nih aku, udahlah nggak usah di midri, langsung jadwalkan. Padahal ternyata waktu di meja operasi setelah dia midri ternyata di situ ada supluk. Nah kadang-kadang di situ yang kita miss, akhirnya kita nggak siap, kita harus convert. Nah disitulah pentingnya kenapa kita harus midri pasien, jadi jangan malas. Dan kalau misalnya dia imatur, itu juga akan menentukan prognosa visus setelah pasien setelah operasi. Itu juga penting pada saat kita KIE. Kalau misalnya kita di depan pasien sudah kita beritahu, Pak ini selain ada kataraknya, tapi saraf matanya juga ada kelainan, misalnya ada komplikasi dari kencing manis atau yang lain, karena nanti setelah operasi pasti tidak bisa maksimal seperti pasien lain yang saraf matanya normal. Itu harus diedukasi dengan baik kepada pasien, apalagi pasien-pasien atau keluarga pasien dengan yang well educated ya, itu penting sekali. Kemudian
measurement of visual function ini juga penting ya. Jadi kita menentukan kira-kira ini prognosa visusnya setelah operasi gimana nih. Ya paling sederhana pakai retinometri ya. Kemudian pengukuran preoperasi juga penting. Jadi mulai TIO yang sebaiknya kita pilih yang normal-normal. Kemudian biometri juga harus dilakukan ya. Slide. Ini pasien-pasien yang sebaiknya dihindari oleh VECO beginner ya. Ini dari general examination-nya ya. Sebaiknya tidak memilih pasien yang pikun ya. Karena takutnya nanti pada saat dioperasi, kita tengah-tengah operasi dia tiba-tiba bangun. Otomatis pasien dia dan pasien lain yang ke belakang, di setelahnya dia pasti tidak akan dilanjutkan lagi. Mungkin kena instrumennya jadi on dan lain-lain. Kemudian juga kalau bisa jangan memilih pasien yang deafness, karena pasti akan sulit mendengar instruksi kita. Karena VECO kebanyakan dikerjakan dengan lokal anestesi saja. Kemudian kalau bisa jangan milih yang Parkinson atau head tremor. Kita pasien datang, kadang kita udah tahu ya dia begini-begini. Kadang juga bukan kepala, tangan pun yang bergerak itu pada saat di bed itu juga akan mempengaruhi loh. Jadi bukan kepala aja, jadi tangan yang goyang-goyang itu juga akan mempengaruhi pada saat kita operasi. Kalau jumlah operasinya sudah banyak nggak masalah ya, pasti bisa menghandle. Tapi kalau awal-awal masih 10 pertama sebaiknya jangan. Ya kalau misalnya terpaksa ya mungkin bisa di GA. Kemudian pasien dengan kelainan di tulang belakang atau leher seperti skoliosis, kifosis, bullneck juga sebaiknya dihindari. Karena otomatis pasien jadi susah untuk berbaring terlentang. Kalau pasien susah berbaring terlentang, kita juga kalau bahasa Jawanya iwuh ya. Jadi kita mau operasi juga kesulitan. Kita mesti yang pakai bantal lah. Kemudian kalau otomatis kalau pasiennya pakai bantal, kita harus ninggiin kursi kita. Nah padahal dokter-dokter yang tubuhnya semampai kayak saya nih ya, apa namanya? Jadi kalau udah itu ditinggiin, waduh itu susah lagi. Jadi agak meraih pedalnya agak susah. Kalau udah kayak gitu, lebih baik kita pakai ganjel ya, jangan malu. Jadi kita minta asisten atau perawat kita untuk dibikinin ganjel untuk pedal kita, baik kanan maupun kiri. Karena jaga-jaga kalau ada pasien seperti ini, misalnya pasiennya gendut banget, jadi dia harus pakai bantal yang tinggi, otomatis kita harus ninggiin kursi kita. Nah kayak gitu ya. Kemudian pasien yang obesity juga sebaiknya jangan, karena dia juga lebih sulit ya. Pada saat operasi posisinya juga akan lebih sulit. Jangan memilih pasien yang terlalu muda, jangan, terlalu tua jangan. Karena yang terlalu muda itu kadang-kadang mereka ketakutannya lebih lebay ya daripada yang usia 40, 60 gitu. Yang terlalu tua pun 90 ke atas, 80 ke atas gitu, kadang dia sudah ada kekurangan pendengaran sehingga kurang kooperatif otomatis pada saat operasi. Slide. Kemudian ini yang contohnya skoliosis, kifosis dan bullneck ya. Slide. Ini dari pemeriksaan matanya. Kalau dari luar nystagmus itu jelas sulit ya. Kalau awal-awal kalau kita dapat pasien yang nystagmus terus ada kataraknya, itu akan lebih susah pada saat kita operasi. Kadang ada pasien yang dia bisa anteng pada saat di slit lamp atau pada saat kita biometri atau TIO. Kalau misalnya TIO-nya masih pakai siot ya, dia ada yang bisa anteng. Cuman kalau ada yang nggak bisa diam jadi gerak terus, itu sebaiknya dihindari untuk VECO beginner. Kemudian tulang alis yang jadi ini terlalu menonjol, jadi matanya ke dalam banget. Jadi kenapa itu nanti menyusahkan kita prominent brow ini? Karena pada saat operasi VECO kita kan pasti banyak air. Pada saat kita semprot-semprot kornea, itu pasti air akan tergenang di depan kornea dan itu akan menghambat atau mengganggu visualisasi kita. Kemudian abnormalitas di kelopak mata seperti entropion, ektropion juga pasti harus dihindari karena biasanya post op takutnya infeksi dan lain-lain. COA yang dangkal, ini kenapa kok dihindari? Jadi sebetulnya yang ideal itu memang ICD-nya lebih baik 3 ya, lebih dari 3 ya. Kalau sudah 2,13 atau 2,30 ke bawah itu biasanya kita akan kesusahan manuver apapun.
Jadi mulai sisi kita pasti kesulitan, kita kayak sesek gitu ya. Jadi mau sisi viskonya udah keluar karena saking CO-nya saking dangkalnya, kita keluar lagi instrumen visko lagi, terus kita mulai sisi lagi. Jadi tidak akan bisa dalam satu kali melakukan kapsulorhexis, pasti sulit pada saat COA dangkal ya. Kemudian COA yang terlalu dalam itu pun juga sulit. Kenapa sulit? Karena COA yang terlalu dalam itu biasanya kita kesulitannya pada saat mulai awal ya, grooving. Jadi kita posisi handpiece kita nanti akan terlalu menukik. Nah sementara VECO beginner itu biasanya kita masih takut terlalu dalam. Padahal kalau groovingnya nggak bagus, kurang dalam, kita juga nggak akan nge-crack dengan sempurna. Nah sebaiknya yang terlalu dalam pun, COA yang terlalu dalam pun juga dihindari. Kemudian exposure keratopati jelas harus dihindari. Slide. Corneal scars, terutama di corneal scar di sentral ya, pasti akan mengganggu visualisasi kita pada saat operasi. Kemudian apakah ada riwayat inflamasi atau bekas uveitis anterior, pasti nanti takutnya post op-nya radangnya berlebihan, atau dia juga pasti sudah ada sinekianya. Kalau ada sinekia posterior pasti akan mempersulit kita pada saat operasi. Kemudian advance glaukoma, nanti takutnya tengah-tengah dia tiba-tiba tekanan bola matanya naik. Nah itu juga kesulitan tersendiri ya. Kasus specs, takutnya di situ sudah ada pasti sudah ada stenosis. Nah kita takutnya seperti itu. Vakodenesis juga sebaiknya juga dihindari ya untuk VECO beginner. Dan matur atau hipermatur katarak juga dihindari, karena kalau terlalu mateng, dia yang brown black itu pasti pada saat kita grooving atau pada saat kita VECO dia pasti akan mental ya. Jadi kekuatan VECO-nya nggak cukup kuat untuk menghancurkan si lensa karena saking kerasnya. Maupun katarak morgagnian pun yang korteknya sudah mencair pun itu juga sulitnya mulai dari awal pada saat kita sisi karena nggak ada bantalannya, itu kita pasti sulit. Selain morgagnian pada saat sisi sulit, juga pada saat kita mau makan karena pasti nukleusnya lari-lari muter-muter terus, itu juga sulit kita untuk megang. Slide. Kalau ini dari segmen posteriornya, high myop juga dihindari sebaiknya, karena biasanya pasien-pasien high myop sama seperti kalau yang COA dalam ya. Jadi kita otomatis pada saat manuver butuh agak menukik sedikit. Itu juga menurut saya juga suatu kesulitan. Kemudian ada riwayat vitrektomi atau ada diabetik retinopati. Terutama misalnya dia ada PDR-nya, sudah ada rubiosus iridis. Nah itu bisa aja kena kita nyenggol pada saat kita melakukan manuver sesuatu, kita nyenggol rubiosus iridisnya, terus kemudian perdarahan. Itu juga akan mempersulit kita karena pasti perdarahannya akan mengganggu visualisasi. Slide. Nah dari tadi kok jangan ini jangan itu, terus mana dong yang boleh buat saya kan. Sementara kan zaman BPJS kayak gini, yang datang ke kita pasiennya udah sedikit, sudah syukur-syukur dok itu ada katarak, sudah ada yang bisa saya operasi. Tapi di saat ketemu kok ini ya, kok ada kesulitan ya, sebetulnya nggak apa-apa sih. Kita kalau misalnya mau ambil itu nggak apa-apa, asal sebaiknya dengan pendampingan dalam artian kalau misalnya di tempat dokter ada yang lebih senior, ada yang sudah lebih expert VECO-nya, mungkin bisa dimintain tolong untuk nemanin. Waktu kurang 2 menit. Iya, makasih. Slide. Jadi ideal pasien yang baik untuk VECO beginner itu umurnya kurang lebih sekitar 40 sampai 70. Jadi tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Kemudian pasti pasien yang kooperatif. Dia dengar kita, dia tahu kita menginstruksikan apa sehingga lebih mudah koordinasinya. Visusnya sekitar ya 3/60, 6/30, dan grade-nya sekitar 2-3. Slide. Kalau katarak-kataraknya sebaiknya hindari yang katarak yang lunak grade 1, kemudian yang matur hipermatur juga harus dihindari. Traumatik katarak juga harus dihindari karena takutnya sudah ada subluk atau fibrosis kapsul ya. Kemudian ada subluxasi dan katarak polaris posterior sebaiknya juga dihindari karena biasanya kebanyakan jadinya PCR terus VP. Slide. Jadi ini grading ya, sebaiknya di grade
2, 3. Ini yang nomor 2 dan 3 itu. Kenapa kok di sekitar grade 2, 3? Karena nukleusnya sudah lumayan agak keras. Kita ada pegangan untuk pada saat kita chop, dan pada saat kita ataupun kita misalnya di NC kita mau belah itu udah enak daripada yang grade 1 kita mau belah sulit banget. Sedangkan grade 4 dan grade 5 juga terlalu keras, keras banget sehingga vekotipnya nggak bisa megang si lensanya. Slide. Jadi pesannya untuk ideal pasien tuh gimana sih? Jadi pertama, anamnesa harus baik dulu. Semua kita tanyakan mulai riwayat penyakit, ada riwayat alergi atau tidak, riwayat pekerjaan juga. Kemudian pemeriksaan juga harus baik dari depan sampai belakang. Jangan malas untuk memidri pasien, dan kemudian komunikasi yang bagus ya. Dan apabila di tengah-tengah kita ada kesulitan, jangan segan, jangan sungkan, jangan merasa gengsi kalau kita harus convert. Kalau asalkan itu untuk kebaikan dan keselamatan pasien. Pokoknya patient safety ya. Jadi kalau kita tengah-tengah ada kesulitan, ya udah nggak usah ragu untuk convert aja ke misalnya ICCE. Dan satu lagi, kalau bisa setiap kita operasi sebaiknya kita rekam. Hal itu untuk self assessment kita. Misalnya di tengah-tengah kita tadi ada kesulitan apa sih? Kita di rumah bisa muter ulang videonya. Oh, kesalahanku di situ. Jadi untuk selanjutnya harapan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.